Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang ini saya sampaikan, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bil qauli alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Utamanya nikmat teragung yang Allah berikan, yakni nikmat hidayah iman dan Islam, yang merupakan sumber keselamatan kehidupan kita dunia sampai nanti kehidupan di akhirat. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa merawat, menjaga amanah keimanan ini, dengan selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita sampai haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, ittiba'ur Rasul. Mudah-mudahan sampai juga kepada kita yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, dalam satu waktu Abu Hurairah menyampaikan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW selesai takbiratul ihram dalam salat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca ketika engkau diam sejenak antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah? Maka Rasulullah SAW berkata, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibesirkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju, dengan air, dan dengan bongkahan es. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang dilazimkan warga Muhammadiyah ini adalah doa yang agung yang datang dari Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika beliau berdoa di luar sholat maupun di dalam sholat. Ada 3 bentuk permohonan
yang dipanjatkan dari yang biasa dibaca dalam doa iftitah ini. Yang pertama, mohon dijauhkan dari kesalahan maupun siksa yang disebabkan dosa. Yang kedua, mohon disucikan, dibersihkan dari salah yang terlanjur dilakukan. Dan yang ketiga adalah mohon ditambah kesucian itu agar dosa yang terlanjur dilakukan itu tidak berpengaruh buruk terhadap kehidupan. Kalau kita perhatikan, ternyata doa ini berulang permohonannya disampaikan baginda Rasul Muhammad SAW setidaknya 5 kali dalam sehari ketika kita melaksanakan sholat wajib ditambah sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Permohonan itu adalah untuk mensucikan hati, membersihkan, mencuci dosa-dosa yang dilakukan, baik itu dengan air, salju maupun al-barad yang dikatakan bongkahan es. Hal ini menunjukkan perhatian besar agar kita senantiasa menjaga bersihnya hati ini dari kekotoran, dari kemaksiatan, dan dari penyakit-penyakit yang kita sadari maupun tidak sadari, yaitu keangkuhan, kesombongan, keiri dengkian hati kita, kesifat-sifat hasad kita, yang itu tidak mesti dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi kesombongan, keangkuhan itu justru banyak dimiliki orang-orang yang berpendidikan tinggi maupun yang berpangkat jabatan. Maka permohonan dalam doa-doa iftitah ini adalah permohonan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Frasa yang disampaikan adalah jauhkan aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan aku antara timur dan barat. Yang dalam kaidah kebahasaan tidak mungkin berjumpa antara timur dan barat itu. Artinya kita minta dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat-sifat kesalahan dan dosa itu. Dan dari sisi metafora kita meminta penghapusan dosa itu sejauh mungkin hingga tidak tersisa sedikit pun. Minta dibersihkan dari noda, dari kesalahan, sebagaimana tampaknya kesalahan itu yang menempel pada baju putih. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, aku bertanya kepada guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna doa ini. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan dengan bongkahan es. Bagaimana dosa-dosa bisa disucikan dengan perkara-perkara tersebut, wahai Syekh? Dan apa faedah mengkhususkan air, salju, dan bongkahan es? Dan riwayat yang lain dengan air yang dingin. Padahal kita ketahui air yang panas itu lebih memudahkan untuk membersihkan sesuatu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang mendapat gelar Taqiyuddin disebabkan beliau sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun sebelum beliau balik. Beliau nyatakan dosa-dosa itu mengakibatkan munculnya panas, najis dan kotoran hati, serta melemahkan hati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dosa-dosa maksiat menimpa hati, maka hati menjadi lemah, menjadi kendor, motivasi ibadahnya menjadi rapuh, dan api syahwatnya berkobar. Maka beliau samakan orang-orang yang melakukan banyak kesalahan dan dosa itu seperti mengumpulkan kayu bakar yang membuat api semakin berkobar, semangat,
bermaksiat menyala-nyala dan syahwatnya semakin panas untuk kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi air adalah untuk menghilangkan kotoran dan meredamkan nyala api. Dan jika air tersebut sekedar air, bahkan air yang dingin, bahkan bongkahan es, maka panasnya syahwat yang menyala-nyala itu bisa padam. Kotoran-kotoran hati dapat dibersihkan dengan air, dan panasnya syahwat yang disebabkan dosa dan maksiat itu bisa diredam dengan salju dan al-barad, yakni bongkahan es. Itulah jawaban ulama besar yang menisbatkan betapa pentingnya doa iftitah ini kita panjatkan, dan mungkin saking kesehariannya kita melalaikan makna-makna dalam yang terkandung di dalam doa iftitah yang kita lazimkan setiap harinya. Maka lewat mimbar ini kami mengingat ulang kepada kita semua, termasuk khatib yang ada di atas mimbar ini. Mari bersama kita resapi iftitah ini yang ternyata mengandung makna yang cukup dalam, bahwa itu merupakan proses pembersihan munajat kita kepada Allah ketika kita awali dengan penyebutan kebesarannya Allahu Akbar. Maka kita susul dengan lantunan doa-doa. Mari bersama kita resapi bahwa itu bagian daripada kita ingin membersihkan, ingin dijauhkan kita, bahkan perkara dengan taufik yang Allah berikan, pitutuh yang Allah berikan, diharapkan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari perkara yang menghasilkan dosa dan maksiat yang akan kita lakukan. Tindakan preventif kita mohonkan kepada Allah, dijauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan nista dan dosa. Yang kemudian memohon untuk dibersihkan baju putih yang kita pakai, yang merupakan bagian dari kebeningan hati kita, dari kekotoran, keangkuhan atau dosa-dosa yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, agar itu dibersihkan. Dan permohonan yang ketiga itu adalah merupakan klimaks. Kita memohon dicuci segalanya, dibersihkan hati, pikiran kita. Hati yang merupakan raja dari seluruh anggota tubuh, Malikul A'dha, yang akan mengendalikan seluruh sendi saraf kehidupan kita, gerak langkah kaki tangan kita, indera-indera kita. Jika hati dalam keadaan bersih, suci, bening, insya Allah akan melahirkan perilaku-perilaku positif, perilaku-perilaku yang berfaedah, yang tercermin dari sifat dan akhlakul karimah seorang muslim dan muslimat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Allah berfirman di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan bajumu sucikanlah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengomentari ayat ini bahwa baju yang dimaksud adalah hati kita, dan yang dimaksud disucikan adalah hati itu mengendalikan dirinya untuk memperbaiki amal dan akhlak-akhlak kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh untuk membersihkan hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada segumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu. Jika bagus segumpal darah itu, maka baguslah keseluruhan darah. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Dan itu adalah hati kita. Maka bagaimana penting bagi kita untuk merawat itu.
Karena Allah pun tidak menjamin berkenan hati kita ini bisa terawat dengan bersih. Allah berfirman di surat As-Sam ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Bagi mereka di dunia berupa kehinaan dan mereka di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Ini Ibnu Qayyim juga menyampaikan bahwa sucinya hati tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Rasulullah menyampaikan ketika Ummu Salamah ditanya sahabat Rasul, "Ya Ummul Mukminin, maka aksaru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak." Wahai Ummul Mukminin, apa yang banyak dipanjatkan doa baginda Rasul ketika berada di sisimu? Karena aksaru du'ai, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Maka Ummu Salamah menyatakan bahwa Rasulullah memperbanyak doa. Allahumma ya muqallibat, Allah ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala din, tetapkan hati terhadap agamamu. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah memperbanyak doa itu? Aku akan bertanya kepada baginda Rasul. Maka ketika Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasul, beliau menjawab bahwa hati manusia itu berada pada jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hatinya mulia, maka orang itu akan mendapatkan surganya. Dan barang siapa dihinakan oleh Allah dengan ditutup hatinya menjadi hati-hati yang sakit, walaupun marit, yang berkarat, maka orang itu akan dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Maka Rasulullah pun melazimkan doa-doa itu di antara di akhir tahiyat akhir dari salat-salat beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wal basar. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin, di khutbah yang kedua ini, setelah kita memahami makna yang cukup dalam yang diterjemahkan oleh para ulama dan ditafsiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka sadarlah kita betapa pentingnya makna-makna dari ibadah ritual sholat kita ini kita perdalam, agar sholat kita ini mengandung makna dan mengandung silaturahmi yang positif di hadapan Allah SWT, sebagai sarana kontemplasi kita kepada Allah, sarana kita beristirahat dari aktivitas kesibukan masing-masing kita. Di situ kita menghadap kepada Allah
kita besarkan, kita sujud tunduk di hadapan Allah, kita resapi makna-makna. Karena ibadah teragung itu adalah ibadah sholat. Maka mari kita pastikan dari doa-doa yang kita lafadzkan dalam sholat itu mampu meresap dalam hati kita, mampu menembus cakrawala langit dengan keikhlasan dan kehusukan yang kita lakukan. Diawali dengan niat yang tulus, bismillah tawakkaltu ala Allah, dari rumah. Langkah kaki kita mengandung maaf, ampunan, dan diangkat derajat kita. Begitu masuk masjid, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abwaaba rahmatik, kita minta dibukakan pintu rahmat Allah ketika kita masuk masjid. Di situ kita salat tahiyatul masjid sebagai hormat kita terhadap rumah Allah yang dibangun dari jariah saudara-saudara muslim kita. Kemudian kita bermunajat kepada Allah. Disitulah mari bersama-sama kita kuatkan. Sekali lagi kita kuatkan. Jangan sampai sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi mampu merubah perilaku kita. Yang cerdas melahirkan orang-orang yang tawadhu. Yang kaya melahirkan orang-orang yang dermawan. Dan pemuda menjadi orang-orang yang nantinya hatinya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut kepada rumah-rumah Allah dan masjid. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis ini mendapatkan berkah, barokah, dan yang hadir mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana ya Allah, umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.